Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang materi kita, yaitu paragraf. Kelompok 2 beranggota dengan saya sendiri, Muhammad Rizky Aulianur, rekan saya Muhammad Helma Wahdah, Sela Oktaviani, Wafiq Ajijah, dan Misnah. Materi yang saya dan teman-teman bahas yaitu: pertama, pengertian paragraf; kedua, ciri-ciri paragraf; ketiga, fungsi paragraf; keempat, kegunaan paragraf; kelima, unsur-unsur paragraf; 6, syarat-syarat kegunaan paragraf; 7, jenis-jenis paragraf; 8, macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya; 9, macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama; dan terakhir yaitu macam-macam paragraf berdasarkan isi. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat agak ke dalam 5 ketukan spasi. Yang kedua, paragraf memakai pemikiran utama. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik. Yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat. Fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru. Keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel. 4. Kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf ada 5. Yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat musik memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Unsur-unsur paragraf ada: pertama, transisi; yang kedua, kalimat topik; yang ketiga, kalimat pengembang; dan yang keempat, kalimat penegas. 6. Syarat-syarat penggunaan paragraf. 1. Kesatuan adalah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. 2. Kepaduan adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. 3. Kelengkapan adalah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. 7. Jenis-jenis paragraf. A. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. B. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa. C. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan penyampaian informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik. D. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta. E. Paragraf persuasi adalah jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca. 8. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka, 2. Paragraf penghubung, dan 3. Paragraf penutup. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali penjelasan bersifat khusus. Paragraf campuran
ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan di pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses. Paragraf efektif. Paragraf terdiri dari satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.